Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peluang dan tantangan pembelajaran tematik di era revolusi industri 4.0 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muta Farida, NIM 110. Saya Meisya, NIM 123. Saya Murti Adisapra, NIM 111. Saya Sylvia Dukisdiani, NIM 140. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang apa sih itu pembelajaran tematik di era revolusi industri 4.0 yang akan disampaikan oleh Meisya. Pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Next. Berikut ini ada beberapa pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli. Yang pertama ada Udin Syaifuddin. Menurut Udin Syaifuddin, ia memberikan pengertian bahwa pembelajaran tematik adalah pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pendudukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Hal ini membantu siswa untuk belajar menghubungkan apa yang telah dipelajari dan apa yang sedang dipelajari. Yang kedua ada Raka Joni. Menurut Raka Joni, bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan mengemukakan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otik. Yang terakhir, menurut Sri Anita, menyatakan bahwa pembelajaran tematik sebagai suatu konsep yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan konsep-konsep secara terkoneksi, baik secara inter maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran revolusi industri 4.0. Istilah dari penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenal sebagai sistem cyber. Pembelajaran dan pendidikan pada era 4.0 mengharuskan guru untuk beradaptasi dengan teknologi canggih. Pembelajaran di era revolusi industri 4.0 menerapkan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, kemudian merumuskan masalah, berpikir analitis dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Next. Kenapa pembelajaran tematik diterapkan di era revolusi industri? Yang pertama, yaitu karena dengan pembelajaran tematik dapat melatih untuk perkembangan kemampuan berpikir pada anak. Yang kedua, memberikan pengalaman baru kepada siswa sesuai dengan proses dan informasi saat pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat membantu mengembangkan psikologi belajar pada siswa. Next. Selanjutnya yaitu peluang pembelajaran tematik. Pada penerapan pembelajaran tematik tentunya memiliki peluang khusus yang menjadikan pembelajaran ini diterapkan pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu mengurangi overlapping. Overlapping adalah tumpang tindih antara satu mapel dengan mapel yang lain. Yaitu contohnya pada penerapan pendidikan Pancasila yang berisi pendidikan karakter yang sebenarnya dapat diajarkan pada mapel lain, yaitu pendidikan karakter tersebut dapat dikaitkan pada mapel yang lain. Guru tersebut dapat mengajarkan secara tersendiri, jadi seperti menggabungkan. Selanjutnya yaitu menghemat waktu. Pada pembelajaran tematik terdapat
beberapa mapel yang digabungkan dalam satu tema, yaitu dapat menghemat waktu saat melakukan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, materi memiliki hubungan makna, yaitu pembelajaran dapat berkaitan pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa yang anak usia sekolah dasar dapat memahami materi tersebut, sehingga materi tidak bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu pembelajaran holistik. Yang dimaksud holistik yaitu satu sama lain antar mapel memiliki keterkaitan yang utuh, yaitu pemahaman informasi yang mengaitkan dengan topik lain sehingga menghasilkan kerangka pengetahuan yang utuh pada pemikiran anak usia sekolah dasar. Yang terakhir yaitu keterkaitan mapel menguatkan konsep. Dikarenakan satu mapel yang berdiri sendiri akan menjadi pemikiran yang abstrak, begitu kita menggabungkan antar mapel satu sama lain agar dapat lebih mudah diterima oleh anak sekolah dasar. Kelima peluang ini dapat terjadi apabila dalam suatu sekolah itu memiliki dapat memenuhi sarana prasarana dan juga pendukung yang lain. Selanjutnya ada tantangan pembelajaran tematik yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan pembelajaran tematik di era 4.0. Dalam penerapan suatu pembelajaran pastinya kan ada tantangan yang dihadapi, sama juga dengan pembelajaran tematik. Nah, berikut ini beberapa tantangan pembelajaran tematik yang diterapkan pada era 4.0. Yang pertama ada letak sekolah. 4.0 itu kan identik dengan perkembangan industri, artinya teknologi itu semuanya itu berkembang. Nah, letak sekolah yang tidak strategis seperti kayak di pelosok itu kan susah untuk mengakses teknologi, sehingga pembelajaran tematik di era yang perkembangan teknologi ini tuh kurang maksimal untuk diterapkan. Begitupun dengan letak sekolah yang strategis itu akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran tematik dengan perkembangan teknologi yang pesat. Terus yang selanjutnya ada kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi. Guru sekarang kan dibagi ada dua, ada guru yang sudah umur lanjut dan ada guru yang muda. Nah, kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi itu sangat berpengaruh saat penerapan pembelajaran. Apalagi kan ini di era industri yang teknologinya itu sangat berbeda. Artinya berbeda itu pesat. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Bisa dengan cara guru-guru yang kurang memahami atau memanfaatkan kemampuan teknologi belajar dengan guru-guru muda yang memiliki intelektual tentang teknologi yang lebih maju. Terus ada beberapa guru yang masih menggunakan KTSP. Terkadang itu ada beberapa guru yang masih nakal dengan menggunakan KTSP. Pembelajaran tematik ini kan penerapan dari kurikulum K13. Sedangkan KTSP itu merupakan kurikulum yang mata pelajarannya itu berdiri sendiri-sendiri, berbeda dengan tematik yang merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam satu naungan tema. Terus yang selanjutnya ada pemanfaatan media pembelajaran yang kurang maksimal. Ini juga berhubungan dengan kemampuan seorang guru tentang memanfaatkan media yang ada di sekitar. Itu tuh media kan digunakan untuk mendukung pembelajaran. Tetapi ketika media itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan banyak tantangannya itu semakin susah untuk dihadapi. Gitu. Terus yang selanjutnya ada pendekatan yang digunakan belum cukup sesuai. Artinya pendekatan yang digunakan belum cukup sesuai itu, tematik kan seperti yang saya bilang tadi, termasuk penerapan dari K13 atau kurikulum 2013, itu kan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu lebih memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Siswa itu bekerja langsung pada situasi tersebut. Gitu. Itu pendekatan yang cocok untuk pembelajaran tematik. Lalu penerapan RPP yang kurang maksimal. Ada beberapa guru yang membuat RPP itu masih belum sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitarnya.
Maksudnya lingkungan sekitar itu di lingkungan sekolahnya, tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di situ. Terus yang terakhir ada sarana prasarana yang belum tercukupi. Nah, sarana prasarana yang belum tercukupi ini tergantung dari biasanya akreditasi sekolahnya. Biasanya kurang memadainya ruang guru dan tempat arsip data siswa, atau kurangnya komputer atau IT untuk menunjang pembelajaran tematik, bahkan juga sarana prasarana seperti bangku, kursi itu masih banyak yang kurang. Sekian tantangan pembelajaran tematik yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan ada kesimpulan. Baiklah, dari pengertian peluang serta tantangan penerapan pembelajaran tematik di era 4.0 itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelajaran tematik itu merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu dalam naungan tema. Di dalam tema itu nanti ada subtema. Lalu pembelajaran tematik dalam penerapannya itu harus didukung oleh semua warga sekolah. Tidak hanya oleh kepala sekolah saja, atau guru saja, atau siswa saja, tapi semua warga sekolah. Termasuk faktor kelengkapan sarana prasarana juga harus mendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dan kesalahan dalam ucap, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.